nasaihan ibadi fi bayan al-fati munabbihatin ala isti'dadi li yawmin ma'ad. Wa as'alullah al-karim an yanfa'a bihi al-muslimina wa an yaj'alahu dakhilatan ila yaumiddin. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahwa kitab ini diberi nama Kitab Nasaihul Ibad, nasihat kepada hamba. Kitab ini isinya itu adalah tentang nasihat-nasihat yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Syekh Ibnu Hajar ini gelarnya, julukannya itu adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh orang yang menguasai hafal 100.000 hadis. Di istilahnya orang yang ahli hadis ada istilah Al-Hafidh, ada istilah Al-Hujjah, di mana Al-Hujjah itu orang yang hafal 300.000 hadis. Ada Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah orang yang menguasai seluruh hadis-hadisnya Rasulullah. Juga ada istilah Al-Muhaddits. Al-Muhaddits huwa al-muhtamil bil hadis al-ma'na bihi riwayah wa dirayah. Orang yang menguasai tentang hadis, baik hadis itu hadis riwayat ataupun hadis dirayah. Hadis, ilmu hadis itu atau ulama hadis itu ada yang istilahnya itu adalah ulama hadis riwayah. Ulama hadis riwayah itu adalah orang yang menguasai, faham betul tentang riwayat hadis. Riwayat itu menyangkut orang-orang yang menceritakan tentang hadis. Orang yang menceritakan tentang hadis, yang menyampaikan tentang hadis itu namanya rawi. Rasulullah bercerita, direkam, didengarkan oleh sahabat Abu Hurairah. Oleh sahabat Abu Hurairah disampaikan kepada muridnya, disampaikan lagi kepada muridnya, disampaikan lagi kepada muridnya, sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Yang menceritakan hadis itu adalah rawi. Itu namanya riwayat. Riwayat hadis itu dari siapa? Riwayat hadis ini dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah. Riwayat hadis itu namanya hadis riwayat. Hadis riwayat itu dipelajari dalam rangka untuk mengetahui kualitas hadis. Orang yang menceritakan hadis itu sesuai dengan kriteria apa tidak, memenuhi syarat rukunnya. Jadi rawi, orang yang menceritakan hadis apa tidak. Diteliti. Jadi Imam Bukhari itu seperti cerita yang lalu bahwa Imam Bukhari itu meneliti
calon gurunya itu diteliti dari kesehariannya. Jadi kalau Imam Bukhari itu tidak langsung berguru, tapi meneliti dulu calon gurunya, kesehariannya bagaimana, dia pakai songkok apa tidak kalau keluar rumah, dia pernah berbohong apa tidak dalam seumur hidup sekali. Kalau pernah berbohong seumur hidup sekali, maka hadisnya itu tidak bisa menjadi hadis sahih. Berbohong itu bukan hanya kepada manusia, kepada siapapun. Kalau ada orang itu pernah berbohong, sebenarnya bukan kepada manusia, bohongnya itu bukan kepada manusia, kepada hewan. Satu misal, ada orang itu manggil burung merpati, dorong. Biasanya kalau anggotan itu kan orang yang nganggur itu kan megang betinanya, betinanya dipegang jadi berber yang kelihatan. Akhirnya dicari datang si jantannya ini. Nah ini untuk menangkap merpati itu sebenarnya dia tidak megang merpati yang betina, tapi tangannya digini-gini kan. Biar seolah-olah itu seperti merpati yang betina. Itu kalau rawi hadis, orang yang menggerakkan tangannya ngaku sidoro itu tidak bisa. Umpama dia itu menceritakan hadis itu, hadisnya dari hadis sahih itu tidak bisa. Kenapa? Karena pernah berbohong kepada seekor burung merpati, sampai seperti itu kriteria daripada perawi hadis itu. Diteliti perawi hadis ini, orangnya itu daya ingatnya itu kuat apa tidak. Dobit, kalau istilahnya di dalam kitab itu dobit itu daya ingatnya kuat, cerdas. Dobit itu ada dua macam. Ada dobit fisudur. Orang itu ketika ditanya tentang hadis, Pak, jenengan pernah dengar hadis dari guru jenengan, dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah itu pernah tidak? Oh dengar, pernah dengar saya pernah diajari sebuah hadis. Ketika ditanya seperti itu, langsung seketika itu bisa menyampaikan. Kenapa? Karena hafal. Kalau ada orang itu ditanya tentang hafalannya, tentang hadis itu kok masih kadang ingat, kadang tidak, maka itu gugur. Kriterianya itu gugur, tidak bisa menjadi hadis yang sahih. Itu namanya dobit. Jadi daya ingatnya harus kuat. Ada kalanya dobit itu orangnya itu sebenarnya daya ingatnya tidak kuat, gampang larinya. Model kita ini, kelas kita ini kan bukan orang yang cerdas, bukan yang daya ingatnya itu kuat. Kita ini, makanya sering saya sampaikan itu kalau mimpin Yasin itu meskipun dengan hafal, ketika mimpin itu harus pegang kitab. Kenapa? Kalau tidak pegang kitab itu biasanya bisa nyasar. Namanya wa'ayatun, lafaz wa'ayatun itu ada 3. Wa'ayatun lahumul ardul maitatu ahyaynaha fa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Artinya wa'ayatun lahumul ardu, blessed, karena sangat diusuk-usukkan, duduk di depan diusuk-usukkan, malah blessed, malah wa'ayatun lahumul lain nasdakhulunha fa'idahum mudlimun. Sudah hilang berapa ayat? Iya, kalau wa'ayatun lahumul lain, wa'ayatun lahum, yang satunya wa'ayatun lahumul ardu, wa'ayatun lahumul lain, wa'ayatun lahum anna hamalnahu liyadahum fil fulkil mashhur. Itu ada 3. Harusnya wa'ayatun lahumul ardu blessed, dan wa'ayatun lahum anna hamalnahu liyadahum. Itu sudah berapa ayat yang kelewatan? Kenapa? Ya karena memang
muslimin wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau dia Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Nah, parah. Kalau makna itu sudah cacat dari segi makna, dari segi bacaan sudah hilang. Harusnya wa minal musyrikin balik lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika bulan aja jadi enggak selesai. Kenapa? Karena daya ingatnya itu tidak kuat. Ada orang itu sebenarnya daya ingatnya tidak kuat, cerdas sama biasa-biasa saja, lalian. Tapi ketika dia itu ditanya, dia itu bisa mengeluarkan hadis komplit, detail, tidak ada satupun kata yang hilang. Kenapa? Karena dobitnya itu bukan fisutur, tapi fisutur. Dobitnya itu bukan karena di hati, bukan karena daya ingatnya yang kuat, tapi dia itu ketika menerima hadis itu dia catat di kitab, di kertas. Begitu ada orang tanya, dia ini buka, begitu dibuka langsung bisa mengeluarkan data. Nah, ini ada dua macam, ada dobit fisutur, ada dobit fisutur. Diteliti, rawinya itu diteliti. Nah, ilmu yang mendalami tentang rawinya hadis itu namanya hadis itu hadis riwayat. Hadis riwayat. Ada yang objeknya itu fokus pembahasannya, penelitiannya itu tentang isinya hadis. Isinya hadis diteliti, benar apa tidak? Ini bertabrakan dengan hadis yang lainnya apa tidak? Diteliti, dikompilasi, dikompromikan, ditabrakkan antara satu hadis dengan yang lainnya. Ini bertentangan atau tidak? Kalau ini bertentangan, bisa dikompromikan apa tidak? Kalau memang tidak bisa dikompromikan, berarti ini ada indikasi tidak benar. Berarti ada indikasi yang ada yang salah di antara dua hadis ini. Banyak sekali hadis itu kelihatannya itu bertentangan, tapi bisa dikompromikan. Ada hadis itu yang memang tidak bisa dikompromikan. Kenapa? Karena di situ ada kesalahan. Salahnya itu bukan pada Rasulullah. Yang menceritakan itu adalah sahabat turun kepada Nabi, kepada murid-muridnya. Otomatis ini bukan Rasulullah. Isi materi hadisnya itu namanya matan hadis. Nah, itu yang menyampaikan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak mungkin salah, Rasulullah itu tidak mungkin meleset. Kalau terjadi salah, maka yang dipertanyakan itu bukan Rasulullah, tapi yang menceritakan hadis. Bisa jadi. Ini orangnya sama-sama daya ingat yang kuat, sama-sama cerdasnya di antara dua orang ini. Tapi ketika menyampaikan hadis itu berbeda sedikit. Jangan teliti, jangan perhatikan. Ketika Ramadan, ada yang menyampaikan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang lainnya mengatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama bunyinya man shoma, yang kedua man qama. Beda tipis. Belakangnya sama semua. Loh, kok bisa beda? Bagaimana? Bisa jadi itu memang Rasulullah itu menyampaikan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, itu nyatanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, pahala dari Allah, maka dosa-dosanya orang itu yang lampau dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Itu kalau memakai redaksi man shoma. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man qama, barang siapa yang beribadah malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, tahajud,
dan sebagainya, tadarus dan sebagainya. Barang siapa yang beribadah di waktu malam di bulan Ramadan yang tujuannya untuk mendapatkan ridho ampunan dari Allah, maka orang itu dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Berarti ya podo bener ya. Bisa jadi antara dua sahabat ini, dua orang ini, yang satu dengernya man soma, yang satu dengernya man koma. Betul sahabat. Kemudian di sini ada orang 20. Satu misal diibaratkan saya ini adalah Rasulullah. Bisa jadi dengan terimanya pemahaman itu yang saya sampaikan itu tidak sama. Bisa jadi Mbah Mangil, Mbah Mangli Magelang, wali, seorang kiai, seorang wali, orang yang viral. Mbah Mangli di Magelang itu teman saya yang cerita itu teman saya. Dia itu kalau ngaji Ihya hari Minggu itu yang datang itu ribuan. Tapi beliau itu tidak mau menggunakan speaker, itu tidak mau. Jadi meskipun yang datang itu ribuan, otomatis itu jaraknya itu jauh. Beliau itu tidak pakai speaker. Karena beliau itu memang punya karamah. Orang yang jauh itu bisa mendengar sangat jelas sekali seperti orang yang berada di depannya. Orang yang jauh yang bicara lancar bisa kedengaran dengan sangat jelas. Tapi anehnya itu pendengar orang yang ikut ngaji itu dapatnya itu beda-beda. Dapatnya itu beda-beda, yang didengar itu beda-beda. Katanya dua orang misalnya. Yang sini senangannya itu masalah nyarati, misal luar biasa. Mbah Mangil ijazah top. Ijazah apa aja? Kayak ijazah, enak arek nangis dan gak menang pacaran ini luar biasa. Betul nggak sih? Betul mau yang bener satu rumah ini. Mbah itu ceritanya tentang fikih. Saya orang yang membidangi ya kebiasaan kesehariannya itu bicaranya itu tentang fikih. Mbah luar biasa. Mau itu bukan penjabaran tentang ijazah, itu penjabaran tentang fikih. Luar biasa. Mbah itu alim sekali tentang fikih. Katanya orang satunya luar biasa Mbah Mangil. Kiai tapi paham yang pertanian. Karena dia ini seorang petani. Ini, napa niku sing saya. Iso wae jenenge kiai wong saya itu iso wae. Karena dia duniawinya itu adalah seorang saya. Jadi masing-masing orang itu kebiasaannya apa, kesehariannya apa, yang didengarkan itu beda-beda. Loh, itu kalau bukan wali tidak bisa. Loh, wali saja itu bisa seperti itu, apalagi Rasulullah membaik wali. Loh, wali saja itu bisa, apalagi Nabi Muhammad. Bisa jadi ini antara dua orang itu dengarnya itu beda-beda, yang ditangkap itu beda-beda. Kitab ini diberi nama Kitab Nasaihul Ibad. Kalau mau nyimak nanti bisa beli kitabnya Gadulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengarang ini wa as'alullah al-karimah ayat fa'abihi al-muslimin wa yaj'alahu dasaratan ila yaumiddin. Pengarang ini berharap bahwa hasil karangan ini bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Bedanya penulis dulu dengan sekarang itu, bedanya itu kalau penulis dulu itu tidak berharap mendapatkan keuntungan duniawi. Yang diharapkan itu mendapatkan keuntungan dari Allah.
itu kalau ngarang kitab difotokopi, diperbanyak sebanyak-banyaknya, itu gak kasih. Itu zaman dulu punya hasil karya, hasil tulisan, terus diperbanyak oleh orang lain, difotokopi biar jadi banyak. Itu semakin banyak semakin senang. Semakin banyak yang mau fotokopi, semakin banyak yang mencetak, semakin senang. Kenapa? Karena manfaatnya semakin luas. Kalau zaman sekarang, kalau punya tulisan, hasil tulisan, itu langsung didaftarkan di Kemenkumham. Ada yang namanya hak cipta. Kok jenengan fotokopi dituntut penjaranya? Beda, pola pikirnya itu berbeda. Kalau orang sekarang itu pola pikirnya itu nulis itu dia dapat keuntungan di dunianya ini. Kalau ulama dulu enggak, malah senang. Semakin banyak yang cetak itu semakin senang. Diceritakan itu pengarang kitab Jurumiyah. Ada kitab itu namanya di pondok itu namanya kitab Jurumiyah. Kitab grammar paling tipis, paling kecil itu adalah kitab Jurumiyah. Biasanya santri itu awalnya itu ngaji kitab Jurumiyah. Pengarang kitab Jurumiyah itu setelah ngarang sudah jadi terus dibuang. Hasil tulisannya itu dibuang, kertas itu dibuang di laut. Sambil doa, ya Allah kalau memang saya nulis ini memang ikhlas, memang saya itu tidak berharap apa-apa dari manusia, saya ini hanya mencari ridho-Mu karena saya ingin menularkan ilmu. Ya Allah sampaikan ini kepada umat Islam. Ya Allah dengan temok nih, biar ini ditemu oleh orang Islam. Tapi kalau memang saya tulis ini dakwah, ya Allah hancurkan kertas ini ketika saya masukkan ke air. Namanya kertas masuk ke air otomatis kan hancur kan. Nah, tapi karena memang ya beliau itu memang orang alim dan memang ikhlas dan memang seorang wali, kertas kita itu dibuang tanpa dibungkus. Kalau zaman sekarang itu repot, misalnya ngomong sama anak muda sekarang, kertasnya dibuang itu udah hancur sampai utuh. Iya, sebenarnya kalau dibungkus plastik dijawab apa? Kalau makan tidak boleh di depan pintu, nanti gai miskin, gampang miskin. Ya bener aja, nanti ada nyandungi dia. Zaman sekarang kan begitu modelnya, anak sekarang kan ngengkelan. Kertas dibuang tanpa dibungkus apa-apa, utuh ditemu oleh umat Islam, akhirnya dibaca, masya Allah ini kitabnya bagus sekali, ditulis diperbanyak, disebarkan sampai pada akhirnya itu nyebar sampai ke Indonesia sampai hari ini. Itu pertanda kalau karangannya itu ketika ngarang itu ikhlas dan memang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi pengarang ini nulis kitab ini harapannya ini bermanfaat bagi umat Islam dan menjadi tabungan kelak di yaumil qiyamah. Semua orang itu harus punya tabungan. Semua orang. Kita ini beramal ibadah itu harus punya yang bisa kita harapkan nantinya di akhirat. Saya sering menyampaikan itu, dahulunya guru saya Pak Solari itu, kalau kita ini ngaji, terus terus di amplop ya. Hati-hati. Kalau kamu punya ilmu, punya amalan itu cuma itu tak, hati-hati. Jangan-jangan kamu itu tidak punya tabungan di akhirat. Doa apa maksudnya? Ketika kita ini ngaji terus di amplop itu berarti bahasa lainnya itu dibayar, berarti ngajinya itu sudah dibayar di dunia, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka kita ini harus punya satu amalan yang bisa kita harapkan nanti ketika di alam barzah di akhirat kita berada kepada Allah. Amalan apa? Amalan yang memang kita ini tidak mendapatkan keuntungan di dunia ini. Bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan, bahkan di dunia itu ketika melakukan amalan itu justru malah
Yang seperti itu yang bisa diharapkan nanti ketika menghadap pada Allah. Ketika jenengan itu jadi pengurus tidak dapat bayaran, justru malah mengeluarkan materi, materi duit ke ibu bensin, ruang tenaga, waktu dan sebagainya. Yang seperti itu yang ada nilainya nanti di hadapan Allah. Tapi kalau kalian jenengan itu semuanya apa yang kita kerjakan itu harus ada nilainya, harus mendapatkan materi untuk bayaran, ya sudah cukup di dunia saja. Bayarannya dia itu. Makanya kalau kalian jenengan itu harus punya satu amalan yang kita ini tidak mendapatkan bayaran. Makanya kalau ada jenengan yang ngetarnya mendadak, sudah jangan aja. Dari kasih uang bensin beli sendiri, tenaga kita keluarkan, pikiran kita keluarkan. Itu yang menjadi tabungan. Ketika ada anak yatim, terus dengan kok ikut membantu, ikut mengantarkan santunan, yang seperti itu yang ada nilainya itu adalah tabungan akhirat. Nggak sih ngaji itu amplopan itu, yes. Dia boleh lupa bang. Dia termasuk. Makanya saja kan kalau itu ajarin nolak niku ya nopo, betul ditolak niku ya nopo, ditolak itu kayak tersinggung kan bahaya. Daripada sing berikutnya tersinggung, terima maaf. Angin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Dianjurkan, disunahkan ketika melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika ngawali melakukan sesuatu itu dianjurkan, disunahkan untuk membaca basmalah. Ketika kita ini melakukan apapun yang pekerjaan itu pekerjaan yang baik, meskipun dohirnya, kulitnya itu bukan merupakan ibadah, niku sebenarnya ibadah. Tapi hakikatnya kalau kita ini bisa membelokkan, meluruskan niat, itu juga jadi ibadah. Dengan satu misal mau makan, itu sesuatu yang baik. Dengan mau minum, nah ini diawali dengan basmalah, macam bismillah, minimal bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setiap pekerjaan itu kalau tidak diawali dengan basmalah, maka hasilnya itu tidak berkah. Berkah itu apa? Berkah itu berkembang ke arah yang positif. Itu namanya berkah. Berkembang tapi tidak ke arah positif, itu namanya bukan berkah. Yang namanya berkah itu adalah berkembang, ziyadatul khair, bahasa kitabnya itu ziyadatul khair, tambah baik, berkembang ke arah yang positif. Kalau ada sesuatu itu berkembang ke arah yang positif, itu namanya berkah. Jenengan habis makan kok tambah sehat, itu namanya berkah. Jenengan habis makan kok semangat untuk ibadah, itu berarti berkah. Kenapa? Karena berkembang ke arah yang positif. Kalau bahasanya kiai dari Surabaya itu berkah itu berkembang atau bertambah besar, tambah mekar, itu namanya berkah. Makanya kalau kalian jenengan itu kalau punya istri kok semakin lama semakin mekar, semakin lama semakin lemah, dan itu tandanya kalau istrinya itu berkah. Makanya disyukuri mau, alhamdulillah puji tambah, berarti ini tambah berkah. Nah, ketika melakukan sesuatu itu diawali dengan bismillah. Berangkat kerja, hasilnya
biar mereka melakukan sesuatu apapun itu diawali dengan membaca Bismillah. Tapi kalau melakukan sesuatu ketika memasuki tempat itu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak bagus, tidak usah membaca Bismillah. Mau merokok, ajeng merokok ini Bismillahirrahmanirrahim. Betul sama dengan Bismillah, merokok kan Bismillah. Ini malam minggu kita mumpung ada rezeki kita beli khamar, kita pesta. Sebelum dimulai mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul sama Bismillah, mungkin khamar atau Bismillah. Betul bisa. Itu sesuatu yang tidak baik. Masuk ke kamar kecil itu tempat yang tidak baik. Jangan baca Bismillah. Bacaannya itu adalah A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk ke tempat sampah, kalau bisa di sini di Suwung DPR. Mau masuk ke tempat yang kotor, jangan baca Bismillah, baca ta'awudz. Ketika memasuki tempat yang tidak baik, jangan baca Bismillah. Masuk ke pasar, baca ta'awudz. Belum baca Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu luar biasa. Wali, namun bedanya wali dengan tidak wali. Bedanya wali dengan tiang yang bukan pakai wali. Kalau wali itu tidak mau masuk ke pasar, itu tidak mau. Tidak mau, wali ini masuk pasar itu tidak mau. Kok ada wali kok urusan ke pasar? Nanti kok betul tidak wali? Yang masih tidak mau. Yang masjid itu wali. Yang masjid beliau itu jualan. Jadi beliau itu kiai, yang ustaz, pengasuh pondok, dia wali. Jualan jari. Jualan itu kalau zaman dulu, kalau sekarang kan jualan itu di rumah kan bisa. Jualan itu tidak usah kemana-mana. Kalau zaman sekarang itu bisa mengandalkan HP online bisa. Kalau zaman dulu jualan itu kalau ingin laku ya harus di pasar. Di satu sisi beliau itu tidak mau masuk ke pasar, di satu sisi beliau itu kalau jualan biar laku ya harus di pasar. Terus bagaimana caranya? Hanya apa? Beliau itu tidak jalan misal pasar di sini. Beliau ini jalan. Jadi beliau tidak jualan di dalam pasar, tapi di jalan menuju ke pasar. Tidak di dalam pasar, tapi di jalan yang menuju ke pasar. Habib Ali Bafakir wali itu. Saya dapat cerita itu dari putranya. Putranya ini penasaran. Jadi Habib Ali itu setiap pagi itu mesti pergi jalan. Terus melewati pasar, tapi tidak masuk ke pasar. Ditanya, Mbak, dengan ini tidak setiap pagi kok selalu jalan. Berjalan itu kok mesti melewati, mesti melewati pasar. Akhirnya bisa begini loh. Saya itu jalan itu biar dapat suasana, dapat udara, juga bisa sambil wiritan. Jadi jalan sambil wiritan. Jadi kalau lama dulu itu jalan malam, jalan sambil jaga kampung, juga sambil wiritan. Tapi kenapa Pak? Jalannya kok mesti wajib? Gini, ada satu amalan itu mau tidak mau harus dilakukan di tempatnya. Likuli makom, walikuli makom. Kita ini harus tahu tempatnya. Bacaan itu bisa mempunyai daya yang luar biasa kalau dilakukan di tempat yang tepat. Ya. Jenengan tidak akan bisa berdoa kalau bukan pada tempatnya. Kalaupun berdoa tidak seperti pada tempatnya.
jenengan ketika mau masuk ke kamar kecil itu doanya a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Di sini jenengan kok baca itu tidak sama bobotnya dengan ketika masuk di kamar kecil. Okay. Membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah di sini dengan ketika di depan pintu pasar itu tidak sama. Saya itu melewati pasar itu tujuan saya itu biar bisa berdoa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, biar bisa doa masuk pasar. Tapi saya tidak masuk. Tapi saya tidak mau masuk pasar. Tapi biar dapat amalan pahalanya doa masuk pasar itu bagaimana? Dia itu jalan melewati depannya pasar. Pengen ini dapat pahala yang seperti itu. Ketika masuk di tempat sampah, tidak usah baca basmalah. Fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi asnaiha bi qawlihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Yang namanya manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau orang itu tidak pernah salah, hati-hati. Jangan-jangan dia itu hilang sifat kemanusiaan. Lek tiang itu boten nanti lali, hati-hati. Jangan-jangan tiang itu hilang sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu dia lali, dia salah. Namanya manusia ya pasti ada salah, pasti ada lupanya. Ketika kita tidak pernah lupa, hati-hati. Ini warning. Ini lampu kuning. Ketika orang itu tidak pernah salah, hati-hati. Ketika orang itu tidak pernah sakit, hati-hati. Jangan-jangan orang itu mulai hilang sifat kemanusiaan. Kalau kayak jeruk nih Pak, kayaknya. Sifatnya manusia itu pasti ada sakitnya. Kalau orang itu tidak pernah sakit, Fir'aun itu salah satu penyebabnya Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling the best, Tuhan yang paling top, Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu seumur hidupnya tidak pernah sakit. Loh, kalau kan jenengan tidak pernah sakit, hati-hati, harus mawas diri, hati-hati. Karena sifatnya manusia, kodratnya manusia, wajarnya manusia itu pasti pernah sakit. Tapi kalau orang mumet juga ya. Katanya teman saya itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama ustaz dia itu pewaris para nabi. Ya macam-macam. Ada ulama itu sing marisi Nabi Sulaiman. Ya juga. Ngomong sama ngomong dari duwe. Ya. Ya memang warisannya itu warisan Nabi Sulaiman. Ada yang alim. Ya, warisannya Nabi Khidir. Sing soron itu lek angsal warisannya Nabi Ayub. Loro-loron katanya teman saya seperti itu. Hati-hati ketika kita ini sudah mulai sifat kemanusiaan itu mulai luntur. Wajarnya, umumnya manusia itu lek kesandung itu gelorong, lek kena landing itu dia jatuh. Itu manusiawi. Kurang sakti bagaimana, kurang hebat bagaimana, kurang top bagaimana. Rasulullah manusia paling top, mentok Rasulullah.
dilempar batu, kena giginya, pecah, trotol giginya, keluar darah. Sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Dipukulnya sakit. Hati-hati ketika ada orang itu dibacok kok tidak mempan, ya, dipukul dan sakit, hati-hati. Jangan-jangan sifat kemanusiaan itu mulai luntur. Kalau sudah sifat kemanusiaan itu sudah mulai luntur, jadi berganti sifat yang lainnya. Akhirnya apa? Jadinya orang sombong, jadinya orang takabur. Hati-hati. Ya. Makanya yang paling enak ya, lumrah menungsonya ya apa ya? Lumrah menungsonya itu tidak boleh makan dhewe. Kancane mangan terus boleh makan dhewe itu dia pengen. Itu wajar sih buat. Lagi mangan ngumpul. Wajar kalau ada temennya itu punya sesuatu kok kita pengen, itu wajar di manusiawi. Lagi awas. Nah, ketika kita ini lupa, ketika minum, ketika makan, itu kok lupa, itu wajar. Nah, ketika lupa, tengah-tengahnya makan, tengah-tengahnya minum, kok lupa tadi belum baca basmalah. Sudah habis 2 piring itu sudah mau habis. Astagfirullah. Rumahnya baca bismillah. Astagfirullah. 2 piring loh baru sadar. Itu wajar itu. Terus bagaimana? Ata bihari asnaiha. Begitu sadar, begitu ingat langsung. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Begitu sadar langsung maca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi kena ini. Jadi nyata Pak. Ketika orang itu minum tidak membaca basmalah, maka setan ikut minum. Ketika kita makan tidak membaca basmalah, maka setan ikut minum, ikut makan. Tapi ketika orang itu makan atau minum, sebelum makan minum itu baca basmalah, setan tidak bisa ikut makan, ikut minum, ngerayah itu berusaha. Nah, akhirnya terjadi trik makan dapat 2 piring dari awal sudah baca basmalah, begitu mau habis Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Akhirnya setan itu langsung memuntah, makanan itu langsung muntah, tidak bisa. Ya. Begitu muntah, ada musuh-musuh. Mau coba semua keri-keri. Kalau kan mulai pertama, sekarang keri semangat, setelah depan malah muntah. Dan berusaha jajal ya. Jadi itu kenapa kita ini ketika melakukan sesuatu itu kita ini dianjurkan untuk mengawali dengan basmalah, dengan doa, agar supaya setan itu tidak ikut hidup. Termasuk diantaranya itu ketika mau membuli istrinya itu, ya maca donga lah, maca donga biar setan itu tidak ikut hidup. Jangan menyalahkan anaknya kalau jadi anak yang nakal. Gara-gara apa? Gara-gara pada waktu bikin tidak baca doa. Jangan heran kalau anaknya itu jadi tidak bisa dikendalikan. Kalau bikin itu tidak mengikuti aturan. Makanya ketika kita ini makan, minum, lupa, ketika sadar, ketika ingat itu, maka terus disusul, ditutup celah kebocoran yang kita lakukan di awal itu dengan membaca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan ini Bismillahirrahmanirrahim awalan wa akhiran. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim mulai awal nafas akhir. Dan
semuanya. Maka makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu menjadi berkah. Kalau makanan, minuman itu menjadi berkah, maka makanan itu menjadi obat. Kalau hasil pekerjaan uang yang kita dapat itu berkah, niku dan presiden Jawa niku duit ini betul gampang. Banyak orang itu dapatnya itu banyak, tapi gampang habis, entah apa. Dapatnya itu tidak banyak, tapi betul gampang. Kenapa? Karena berkah. Nah, yang sulit itu mencari keberkahan. Biar berkah caranya, kalau mama ini kalau bekerja, sebelum bekerja itu baca basmalah dulu. Ditonton nyate sebelum pulang dari rumah, baca syahadat, baca istighfar sebelum berangkat. Kalau enggak, sambil berangkat sambil baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang sholat, syahadat yang perlu, istighfar yang saya. Kalau saya ada sambil berangkat kerja, astagfirullah, astagfirullah. Ini perlu lagi. Kalau merah kalau uang hektarnya lagu ini dimulai astagfirullah, nanti astagfirullah, nanti orang sudah cukup paling kena sampai orang lagi. sampai dari ini Makanan itu ya berkali ya awali dengan baca basmalah, terus kalau makan itu diukur, diperkirakan itu habis. Jenengan ngambil makanan tapi pada akhirnya tidak habis, itu tidak bagus. Itu namanya mubazir. Jenengan kalau kita ini kalau menghadiri undangan manten pas mana ngambil makanan itu yang ukurannya itu nanti habis. Kalau memang tidak habis, ya jangan ngambil segitu. Saya pengen semuanya itu saya ambil, tidak apa ambil semua, tapi dikit-dikit. Yang pada akhirnya itu habis nanti. Kalau tidak habis, itu yang beresiko. Satu karena itu membatin. Kalau makan, apa namanya guru saya itu kalau sampai dicari kalau ada upol satu butir nasi kalau masih ada diambil dimakan. Kenapa? Karena Allah itu meletakkan keberkahan itu dalam satu piring itu diletakkan di mana kita tidak tahu. Satu piring itu satu misal ada 1000 biji nasi, 1000 upol. Karena 1000 upol. Enten 1000 upol. Nah, di antara 1000 itu Allah itu meletakkan keberkahan itu di mana? Ada 2 butir nasi tidak kita makan, ternyata Allah meletakkan keberkahan di situ. Tapi kalau ini semua itu dihabiskan, otomatis kita mesti dapat berkahnya. Karena Allah meletakkan keberkahan kita, tidak tahu diletakkan di mana, maka biar kena semuanya. Bisa enggak? Jenengan kalau mau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, nek dicegat malam liburan, nyegat ini boleh pas malam liburan, iya liburan, lepaskan ya, dicegat di sepertiga Ramadan yang akhir. Nah, munculnya ternyata sepertiga Ramadan yang kedua atau yang pertama. Tapi kalau jenengan itu mau dari pecah gerut mulai awal sampai akhir gerut dicegat kabeh. Saya tak cegat. Kalau saya tak cegat itu terus pasti akan kena. Ya. Bisa ngomong enggak jenengan kok tumbas tepak-tepakan. Ngetos tepak-tepakan. Bisa. Jenengan beli satu misal itu 5.000, dapat 5 satu misal. Ditemani, sing anak, oh itu paling metu iki. Oh ditemani sing anak bareng. Kalau zaman saya kecil dulu itu ditemani cari indikasinya itu. Restoran dengan tuanku, pokoknya anakku mesti metu itu. Ditemani ya baik, dipanjati, nah ya anak itu diambil. Ya betul-betul, gimana saya lingkungan alasannya gitu. Kita ngambil, ya belum tentu kalau dapat. Tapi kalau semua itu diborong,
wis tak goreng wis. Ini pasti dapat itu. Ya kan mas. Dalam satu piring kok dihabiskan semua pasti kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, makanya kalau makanan itu dihabiskan hatta sampai satu butir nasi, satu pot diambil. Kalau memang kira-kira habis, ya ngambilnya jangan terlalu banyak. Satu kali makan itu bisa habis. Ya. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan yang datang. Semoga ada yang mau bertanya, mau kita dari luar. Maka mau silakan. Enten udah? Ya.